April sampai September, waktunya Indonesia mengalami transisi ke musim kemarau. Tapi di 2023 ini, kemarau akan lebih panjang dan datang lebih cepat dibanding 3 tahun lalu. Tak lain datangnya El Nino yang membawa efek kemarau tahun ini. Dan ya, sudah kita rasakan ya sekarang. PBB sendiri memperkirakan Indonesia akan mengalami kekeringan parah. Tentunya hal ini akan berimbas pada kebutuhan kita, yaitu air. Krisis air jadi permasalahan klasik tiap tahunnya, padahal air tiap tahun selalu konstan. Bahkan mantan Presiden Bank Indonesia Ismail Serageldin pernah menulis perang pada abad 21 bukanlah karena minyak, tapi karena air. Jika air konstan, lalu kemana air-air itu pergi? Menurut hukum kekekalan energi, karena air masuk pada sistem terisolasi, keberadaannya tidak bisa dimusnahkan. Itulah alasan jumlah air di bumi tiap waktu selalu sama. Siklus air dapat dijelaskan seperti berikut. Panas matahari membuat air menguap. Uap terus naik sampai cukup dingin membentuk awan. Nantinya awan-awan akan saling bertabrakan dan menyatu membentuk awan yang lebih besar. Membuatnya makin berat sampai gravitasi awan tidak mampu menahan kandungannya. Mau tidak mau, awan melepas kandungannya yang kita kenal sebagai hujan. Kemudian hujan turun ke sungai, laut, dan samudera, lalu kembali ke awan. Yap, air tidak hilang namun berubah wujud. Lalu, kenapa makin hari makin sulit mendapat air bersih? Mula-mula, tidak semua air bisa dikonsumsi. Bumi diisi dengan 70% air, tapi hanya 2,5% air termasuk freshwater. Dan hanya 1% yang mudah diakses. Sisanya ada pada bagian lapisan gas teres dan padang salju. Setidaknya kita hanya punya 0,007% air yang tersedia untuk 6,5 miliar populasi. Dan jumlah manusia sekarang lebih dari itu. Menyambung ke populasi, peningkatan populasi pasti berimbas pada pengurangan jatah air per individu. Naiknya populasi juga berarti naiknya juga industri kebutuhan rumah tangga dan lingkungan. Kemudian muncul pertanyaan seperti berikut. Sebuah studi pemodelan kenaikan populasi menyatakan akan ada kenaikan populasi yang sekarang 7,9 miliar menjadi 8,6 miliar di pertengahan abad ini. Namun karena ada penurunan angka kelahiran, pada 2050 grafiknya akan berhenti naik dan justru terus turun sampai di angka 6 miliar pada 2100. Individunya memang menurun, tapi bagian mencegah 6 miliar populasi ini menggunakan air secara tidak efisien, bahkan tanpa ia sadari. Lebaran kemarin kalian beli baju baru atau perayaan lain mungkin. Pokoknya harus ada pakaian baru di lemari. Atau yang suka jajan olahan daging dan minuman soda. Kalian pasti tidak sadar hal-hal barusan nyatanya menghabiskan banyak air. Tahukah untuk menghasilkan satu celana jeans butuh 7.000 liter air dan untuk satu kaos butuh 2.700 liter. Dengan total air sebanyak itu, kalian tidak perlu takut merasa haus untuk kurun waktu 9 tahun. Sekarang ada berapa jumlah kaos dan jeans kalian? Industri di sekitar kita memang mengadakan air sebagai penunjangnya. Penasaran berapa konsumsi air yang digunakan pada beberapa industri? Agrikultur menghabiskan 70% air segar dunia. Industri fashion menghabiskan 79 miliar meter kubik air tawar per tahun. Industri energi menghabiskan 52 miliar meter kubik per tahun. Sepertiga kebutuhan air pertanian habis untuk industri daging. Industri minum butuh 350 liter air untuk sebotol soda. Dan untuk bidang otomotif dibutuhkan 150.000 liter air untuk membuat satu mobil dengan satu ban. Yap, memang sebanyak itu air dibutuhkan untuk menopang kebutuhan industri. Apakah pandangan kalian sudah berubah? Apakah ratusan liter air yang dibuang cukup worth it untuk sebotol soda? Setelah kualitas air, populasi dan efisiensi, penyebab krisis air adanya perubahan cuaca. Perubahan cuaca maupun iklim berujung pada ketidakpastian dan perubahan curah hujan di suatu wilayah yang mengganggu pasokan air. Efek rumah kaca menjadi satu di antara faktor perubahan iklim. Efek rumah kaca merupakan istilah gas-gas di atmosfer yang menangkap panas bumi agar tidak keluar. Berkat ini bumi kita jadi lebih hangat dan layak huni. Tapi kenaikan konsentrasi gas atmosfer akibat pembakaran dan penggunaan bahan bakar fosil membuat gas menangkap lebih banyak panas. Sekarang bumi menjadi lebih panas dari semestinya. Panas yang berlebih membuat air menguap membentuk awan. Inilah yang terjadi pada musim kemarau. Tapi naiknya konsentrasi efek rumah kaca membuat suhu terbilang tinggi, membuat air jadi lebih lama dalam fase ini. Apalagi jika ditambah El Nino yang menambah makin sulitnya hujan. Tunggu, apakah kenaikan konsentrasi efek rumah kaca menyebabkan El Nino muncul?
peneliti masih kurang yakin jika efek rumah kaca menjadi faktor utama munculnya El Nino. Tapi dalam paper, intensitas datang El Nino sebanding dengan naiknya emisi karbon. Perubahan iklim turut serta membuat curah hujan di setiap daerah menjadi berubah sehingga distribusinya jadi tidak merata. Kualitas dan kuantitas air, kenaikan populasi, masalah efisiensi, dan perubahan iklim. Itulah beberapa faktor penyebab terjadinya krisis air. Untungnya permasalahan ini sudah dipikirkan oleh pendahulu kita sehingga dituangkanlah perihal konservasi air, yakni pengolahan suatu tempat untuk memelihara air agar selalu terjaga kuantitas dan kualitasnya. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang jelas menyatakan konservasi air merupakan upaya pengelolaan sumber daya air. Prinsipnya berfokus untuk mengatur curah air hujan agar terjadi keselarasan waktu aliran air dan kapasitas resapannya. Bisa dengan memperbesar resapan air dan memperkecil aliran permukaannya, diantaranya penghijauan kawasan resapan, pembuatan teras sering, serta pembuatan bangunan resapan air. Perkembangan zaman memunculkan beberapa inovasi konservasi air seperti pemanenan air hujan. Sederhananya, atap bangunan digunakan sebagai resapan air hujan yang selanjutnya dialirkan lewat pipa-pipa sampai ke bawah. Kemudian air dimasukkan dalam wadah penampung untuk digunakan kembali atau diteruskan menjadi air tanah. Yap, solusi yang cukup baik bagi lahan perkotaan. Kita sebagai individu juga harus mulai mengubah kebiasaan kita sehari-hari, contohnya penggunaan keran air. Keran air dengan dorongan penuh mengalirkan 17 liter air per menit. Jadi, biasakan buka keran air dengan lebih kecil dan matikan saat tidak diperlukan. Hal ini penting apalagi bagi kaum muslim yang sering mengambil wudhu lewat keran. Planet ini memang ditutupi banyak air, tapi akan percuma jika air yang dibutuhkan tiap tahunnya terus berkurang, apalagi sampai terjadi perang untuk mengakuisisi sumber air.